Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari netizen-netizen ya. Kenapa saya kok mau berteman dengan Ustadz Miftah? Ya, sebelumnya Ustadz Miftah itu saya bertemu dengan Ustadz Miftah itu sejak dari tahun 2015. Saya berteman baik dengan beliau. Ya, beliau baik dengan saya. Jadi kenapa mesti saya berbuat jahat pada beliau kan gitu? Kan aneh. Jadi eh, karena beliau baik dengan saya sehingga saya juga ikut baik kepada beliau. Jadi tak ada salahnya saya berteman dengan beliau. Ya tentunya tidak ya, bukan karena itu saya berteman baik dengan Ustadz Miftah. Ya sebelumnya juga banyak kok rekan-rekan saya yang Ustadz yang selalu memberikan transfer kepada saya. Ada Ustadz Ibnu Afan Harahap yang sampai saat ini juga selalu memberikan transferan kepada saya, dan banyak juga yang lainnya yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Jadi Ustadz Miftah itu ada banyak lah yang positifnya dari beliau itu. Bahkan beliau juga bilang sama saya, berteman dengan saya itu Tio bukan karena politik. Nah, itu udah menyejukkan hati saya gitu. Kenapa? Karena kalau berteman dengan politik pasti ada kepentingan gitu kan. Tapi beliau mengatakan itu pada saya, bahwasanya jangan berteman kepada saya itu karena politik. Yang kedua, beliau berkata pada saya, kalau berteman dengan saya Tio, ambil yang positif, buang yang negatif. Nah itu beliau selalu berkata seperti itu sama saya. Dan saya dengan beliau itu ya seperti apa namanya ya, beliau itu seperti pembimbing saya sudah ya. Kalau dikatakan ya, kalau menurut saya itu guru saya. Tapi beliau juga tidak pernah mau tuh misalnya beliau dianggap sebagai guru saya. Dia bilang pembimbing saja lah Tio katanya. Tapi saya juga termasuk asisten beliau juga lah istilahnya. Kalau beliau mengajak saya untuk menemani beliau ceramah, saya ikut ya. Ya itu juga. Jadi selain pun ditransfer dari Ustadz Miftah, saya juga selalu dapat cash dari Ustadz Miftah. Tapi ya bukan karena itu ya, pertemanan itu ya saya juga nggak ngerti Ustadz Miftah kenapa selalu mentransfer keberkahannya dia kepada saya, itu saya juga nggak ngerti. Tapi ya nggak mungkin kita tolak tadi kan kebaikan seseorang itu. Mungkin itu ya. Nah, jadi ini perlu nih harus diberitahukan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi Ustadz Miftah itu sebenarnya sudah memenuhi panggilan. Ya, karena Ustadz Miftah itu dilaporkan di pihak berwajib, sehingga Ustadz Miftah juga hadirnya di pihak berwajib dong, kan gitu. Ya, Ustadz Miftah sudah memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan terbukti beliau tidak bersalah. Jadi sehingga beliau tetap terus eksis dalam berdakwah. Ya kenapa mesti takut ya? Kita kan juga nggak pernah tuh menghujat-hujat yang lain. Kita nggak pernah memberikan ujaran kebencian kepada orang lain. Jadi kenapa kita mesti takut untuk berteman pada seseorang kan gitu? Ya selama itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita, ya kita lanjut aja dong. Jadi nggak ada yang salah dari pertemanan saya dengan Ustadz Miftah. Malahan yang saya ketahui yang selama ini dianggap baik oleh orang-orang banyak yang memberikan update status yang seperti orang-orang yang baik kali gitu kan, yang paling suci lah di dunia ini. Tapi kenyataannya beliau malah eh, secara nyata, secara real beliau itu merupakan seorang yang tukang ngolah gitu. Saya jadi bingung nih, orang-orang beliau menganggap orang lain itu eh, salah lah, sesat lah segala macam, tapi beliau malah juga membuat orang lain susah. Nah itu sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Kita juga harus bertabayun ya namanya.
kita harus bercermin dong kepada diri sendiri. Jadi seharusnya kita harus jaga itu yang namanya tali silaturahmi, jangan sampai putus tali silaturahmi itu. Ya saran saya sih kepada untuk semuanya ya, terus kita tuh bersilaturahmi, jangan putus gitu ya. Kalau misalnya rekan kita itu salah, jangan dizolimi gitu, jangan dihakimin sendiri ya. Kita harus sayangi, tetap sayangi dia, karena dengan itu kan kita terus bertambah rezeki kita dengan memperpanjang silaturahmi tadi. Jadi ya kita harus bercermin, itu yang paling penting.